Selamat datang di channel video saya. Kalau memperhatikan di media sosial, sering kita menemukan banyak tuduhan-tuduhan dari saudara-saudari Muslim terhadap ajaran Kristen. Salah satunya terkait dengan Alkitab, ya. Karena itu, saya kali ini mau menjawab tuduhan tersebut terkait tentang Alkitab. Nah, umat Islam mengatakan ya bahwa Alkitab itu karangan manusia, ya. Nah, ini berbeda dengan Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah. Itu, ya. Nah, tuduhan lain yang sering dilontarkan oleh umat Islam itu adalah Alkitab itu berubah-ubah. Ini mereka dasarkan pada wahyu Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 75 dan juga surah Al-Maidah ayat 41, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang Nasrani telah mengubah kitab sucinya. Nah, perubahan itu selalu dikaitkan dengan nubuat tentang Muhammad. Itu, ya. Nah, jadi karena sudah berubah-ubah ini, mereka mengatakan Alkitab itu sudah tidak asli lagi, alias sudah palsu. Nah, jadi ini tuduhan yang sering kali dilontarkan oleh umat Islam terhadap kitab suci orang Kristen, ya. Apa dasar dari tuduhan mereka itu, ya? Kalau dikatakan Alkitab itu karangan manusia, itu dasar mereka itu ya tertulis dalam Alkitab. Misalnya Injil Matius, bahwa Injil itu ditulis oleh Matius, atau ada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, itu surat itu ditulis oleh Paulus. Atau ada juga surat Yakobus, surat Petrus, atau kitab Nabi Yeremia. Nah, model seperti itu tertulis dalam Alkitab demikian. Maka mereka mengatakan, oh itu karangan manusia, berbeda dengan Al-Quran. Ah, itu wahyu Allah. Ah, itu dasarnya, ya. Sedangkan tuduhan mereka bahwa Alkitab itu berubah-ubah itu adalah wahyu Allah. Allah sendiri yang mengatakan demikian, ya. Itu. Mereka yakin itu ya karena ada tertulis dalam Al-Quran. Itu. Kalau ditanya, uh, apa benar Al-Quran itu wahyu Allah? Mereka kata benar. Di mana dasarnya? Di mana dalilnya? Dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah sudah mengatakan ini adalah wahyunya. Sehingga mutar-mutar 7 keliling, ya. Jadi dari sini tampak jelas cara berpikir Islam itu ya hanya berdasarkan apa yang tertulis, ya. Mereka sama sekali tidak punya daya kritis, ya. Tidak bisa bertanya mana bukti bahwa Alkitab itu sudah diubah. Mereka tidak bisa memberi bukti tersebut. Mereka tidak bisa melihat apa yang dibalik tertulis. Memang tertulis Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, surat Paulus. Bukan lantas berarti itu 100% karya manusia. Mereka tidak bisa melihat lebih dalam lagi, ya, itu. Nah, terkait dengan hal itu ada 2 hal yang perlu dipikirkan oleh umat Islam terkait dengan 2 hal tadi, ya. Ya, misalnya kita bisa mengajukan pertanyaan, benarkah Al-Qur'an tidak berubah-ubah? Ini. Coba umat Islam harus bertanya, benarkah Al-Qur'an tidak berubah-ubah? Karena apa? Karena kalau memperhatikan sejarah penulisan Al-Quran, itu sudah 4 kali Al-Quran mengalami perubahan. Mulai dari zaman Umar Abu Bakar, ya, sampai yang sekarang ini sudah terjadi 4 kali perubahan redaksi. Ya. Dan dalam perubahan itu sudah banyak
ayat yang hilang itu. Ini fakta, ya. Atau Al-Quran yang sekarang pun itu banyak yang berubah-ubah. Saya ambil satu contoh saja ya, satu contoh saja dari surah An-Anfal ayat 12 ya. Al-Quran yang satu, kitab yang satu dia menulis pukullah di atas leher mereka. Sedangkan kitab yang lain, Al-Quran yang lain, penggalah kepala mereka. Pukullah dengan penggalah ini kan sudah berbeda. Sudah ada terjadi perubahan. Belum lagi soal ayat, ya. Jumlah ayat Al-Quran saja tidak ada keseragaman. Ada yang mengatakan 6.204, ada yang mengatakan 6.220, ada yang mengatakan 6.236, dan lain-lain. Ada banyak ayatnya. Ya, ini mau menunjukkan sudah ada perubahan. Itu. Ya. Jadi di sini tampak jelas umat Islam itu lebih suka merecoki urusan agama lain. Atau dengan kata lain, ya, selumbar satu titik di mata orang itu kita bisa lihat, tetapi gajah di depan mata itu kita tidak bisa lihat. Itu. Ya, jadi soal Al-Quran berubah-ubah ini merupakan suatu fakta, ya, fakta sejarah ini tidak bisa dipungkiri. Hanya umat Islam selalu menyembunyikan fakta ini. Ya. Yang berikut, wahyu Allah versus karangan manusia. Saya sudah pernah membahas soal ini di salah satu video saya. Ya, silakan Anda cari sendiri video saya terkait kitab suci, karangan manusia versus wahyu Allah. Mana yang lebih baik, ya? Tapi satu hal yang saya mau ajak umat Islam untuk berpikir, ya, bagaimana jika ada kesalahan, terjadi kesalahan? Kita ambil contoh soal ayat geosentris. Ya, jadi baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Quran itu terdapat ayat geosentris. Ya, artinya matahari berputar mengelilingi bumi. Nah, ini dari hasil penelitian ilmu pengetahuan dari sains, ini sudah tidak benar, tidak diakui lagi. Bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Nah, kalau ini yang terjadi kesalahan, mana yang lebih fatal? Itu karangan manusia atau wahyu Allah? Atau saya mau ambil contoh sederhana saja. Kalau dikatakan manusia bodoh dengan Allah yang bodoh, mana yang lebih fatal? Nah, ini yang harus dipertimbangkan, ya. Nah, dari situ saya mau menjawab beberapa tuduhan Islam terkait dengan Alkitab itu, ya. Bagi orang Kristen, Alkitab itu tulisan manusia atas inspirasi Allah. Ini didasarkan pada pernyataan dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Di sana dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab ini, ya, bahasa lainnya itu adalah wahyu Allah dalam bahasa manusia. Ini keyakinan orang Kristen, ya. Perubahan itu sama sekali tidak menghilangkan substansi wahyu Allah. Jadi perubahan itu tidak ditolak dalam gereja, ya. Tetapi substansi wahyu Allah itu tidaklah ikut berubah. Jadi perubahan terjadi itu kitab sebelumnya itu masih ada, ya, masih ada.
Jadi ketika kitab yang lama itu diubah, kitab yang lama itu masih tetap ada, disimpan. Ini jauh berbeda dengan Al-Quran, di mana kitab yang sudah diubah tadi itu dimusnahkan, ya, sehingga tidak ada pembanding. Nah, demikianlah jawaban kami atas tuduhan Islam terkait dengan Alkitab. Sekian dan terima kasih.